Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu materi refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nah, kita ingat kembali dulu ya, apa itu garis X sama dengan H ya. Nah, perhatikan ini ada bidang sumbu X, sumbu Y. Perhatikan garis yang berwarna biru ini. Garis ini merupakan garis yang sejajar sumbu Y dan memotong sumbu X di sini ya. Tepat berada di bilangan negatif 3 pada sumbu X. Nah, ini kan berarti titik ini titik negatif 3,0. Maka garis yang seperti ini itu kan selalu melewati titik yang X-nya selalu 3. Ya, ini kan negatif 3,0, negatif 3,1, negatif 3,2 dan seterusnya. Maka garis ini disebut garis X sama dengan negatif 3. Jadi garis X sama dengan negatif 3 ialah garis yang sejajar sumbu Y memotong sumbu X di titik negatif 3,0. Begitu ya. Sekarang garis yang kedua yang berwarna hijau. Garis ini juga sejajar sumbu Y, memotong sumbu X di sini, yaitu di titik 2,0. Maka garis ini adalah garis X sama dengan 2. Gampang ya? Nah, yang terakhir ini garis yang berwarna merah. Garis ini juga sejajar sumbu Y, memotong sumbu X di sini, yaitu di titik 4,0. Maka garis ini adalah garis X sama dengan 4. Begitu ya. Nah, paham kan? Kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini ada sebuah titik A akan kita cerminkan terhadap garis yang berwarna merah. Nah, garis yang berwarna merah ini adalah garis yang sejajar sumbu Y, ya kan, memotong sumbu X di titik 3,0. Berarti garis ini adalah garis X sama dengan 3. Nah, bayangan titik A ini berada di mana kalau kita cerminkan atau kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Nah, maka caranya gampang saja kan, kita hitung jarak dari A ke garis pencerminannya, yaitu garis X sama dengan 3. Ini kan gampang hitungnya. 1, 2, berjarak 2 satuan. Berarti bayangannya berjarak 2 satuan di sebelah kanan garis pencerminan. 1, 2. Ini kan? Nah, jadi A dengan bayangannya kalau kita hubungkan akan tegak lurus dengan garis pencerminan. Maka ini disebut bayangan dari titik A, kita beri nama A aksen. Begitu ya. Nah, sekarang perhatikan di sini ya. Ini ada bidang koordinat sumbu X, sumbu Y, kemudian ada sebuah garis. Nah, garis ini sejajar sumbu Y, memotong sumbu Y di titik ini. Ini bilangan H. Berarti titik itu kan berarti titik H, 0. Berarti garis ini namanya adalah garis X sama dengan H. Nah, titik P, pasangan koordinatnya adalah A, B, akan kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H. Maka bayangannya sama kayak tadi kan. Nah, ini karena tidak pada buku berpeta, maka kita bisa mengukur jaraknya dengan cara ini diukur ya, sekian. Nah, nanti bayangannya ini kan berarti 1,5. Bayangannya 1,5 cm ya. Bayangannya sebelah kanan 1,5 cm. Berarti di sini. Nah, ini bayangan titik P. Kita beri nama P aksen. Nah, sekarang yang jadi masalah, P aksen itu nanti berapa koma berapa ya. Nah, ini berapa koma berapa. Yang jelas ya, maka P aksen ini kan berarti A, B. A, B itu
begini ya, titik A, B itu kan kalau kita tarik ke sumbu X, maaf. Nah, kalau kita tarik ke sumbu X kan berarti sama dengan bilangan yang di sini ya, berarti bilangan yang di sini itu A. Atau jarak dari pusat koordinat ke garis ini itu sama dengan nilai A. Nah, ya, jarak dari pusat koordinat ke garis ini sama dengan nilai A. Sama dengan bilangan yang di sini. Misalnya ini 2,3, berarti kan ini 2,3 misalnya, berarti ini kan bilangan 2, jarak dari 0, ini kan 2 satuan. Begitu kan? Nah, kemudian ini kalau kita titik P ini kalau kita tarik garis ke sumbu Y, nah ini kan sama dengan nilai B kan? Atau jarak dari sini ke sini itu adalah B satuan. Begitu kan? Nah, sekarang maka titik P aksen itu nanti, nah ordinatnya kan tetap yaitu B. Ya, ini kalau kita tarik ke sini, nah, ini kan berarti nanti absisnya di sini itu sama dengan bilangannya di sini kan? Bilangan bayangannya ini nanti kan sama dengan nilai yang di sini kan? Nah, atau jarak dari 0 ke titik ini. Ya, ini belum tahu. Tapi ordinatnya itu kan sama dengan B. Berarti ini ordinatnya tetap B. Absisnya yang akan kita hitung, begitu ya. Nah, caranya bagaimana? Absis yang di sini itu sama dengan bilangan yang di sini. Nah, bilangan yang di sini itu berapa? Nah, bilangan yang di sini itu caranya menghitung kan sama dengan jarak dari pusat koordinat ke sini. Kita tarik ke bawah saja ya. Nah, ini juga kita tarik ke bawah. Biar jelas ya. Nah, ini nanti begini. Nah, langsung saja kita lanjutkan saja. Nah, bilangan yang di sini itu menjadi absis dari P aksen itu sama dengan jarak dari titik ini ke pusat koordinat. Berarti sama dengan dari sini ke sini. Gitu kan? Nah, maka caranya ini tadi kan ini ke sini sama dengan A. Ya. Nah, sekarang sedangkan ini ke sini. Nah, dari ini ke sini ya, itu sama dengan H. Maaf, ini saya buat begini ya. Nah, ini ke sini itu sama dengan nilai H. Nilai H kan, ini kan H kan? Nah, ini berarti jarak dari ini ke sini kan sama dengan H, berarti ini ke sini sama dengan H. Nah, berarti yang ini, sekian ini, itu kan sama dengan panjangnya H, panjangnya dari sini ke sini yaitu H, dikurangi A. Berarti ini ke sini itu sama dengan H dikurangi A. Ini juga sama. Ini ke sini kan, ini ya, ini dengan ini kan sama. Nah, kalau kita tarik bawah ini kan sama kan? Nah, ini berarti kalau ini ke sini H-A, ini ke sini juga H-A. Begitu ya. Nah, sekarang jarak dari ini ke sini ya, berarti kita beri nama apa ini? Misalnya jarak ini ke sini ya, kita tarik ke bawah lagi lah. Ini. Kita tarik ke bawah lagi ya, begini ya. Nah, ini ke sini berarti kan sama dengan H. Ini ya. Ini kan H. Nah, ini H ditambah ini, yaitu ditambah H-A. Begitu kan? Nah, jadi panjangnya
garis ini tadi, ini ke sini, kan intinya sama dengan ini ke sini kan, yaitu sama dengan H ditambah H min A. Berarti bisa kita tulis begini, titik P, A, B, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya P aksen, ya, absisnya itu sama dengan jarak ini ke sini, yaitu H ditambah H min A, ordinatnya tetap B. Begitu ya. Nah, bisa kita tulis, ini bisa kita sederhanakan, titik A, B kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H, bayangannya P aksen. Nah, ini H ditambah H, itu kan 1H ditambah 1H, jadinya 2H dikurangi A, B. Nah, ini menjadi rumus. Kita hafalkan ya rumus ini ya. Nah, gitu. Jadi, pada pencerminan terhadap garis X sama dengan H, titik yang pasangan koordinatnya adalah A, B, bayangannya adalah 2H min A, B. Ordinatnya tetap. Sekarang kita latihan ya. Misalnya ada titik A. Pasangan koordinatnya 10,3. Akan kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 4. Maka bayangannya kita beri nama A aksen. Nah, berapa koma berapa? Tadi rumusnya kan kalau ada A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H min A, B. Begitu kan? Nah, berarti ini A-nya diganti 10, B-nya diganti 3, H-nya diganti 4. Berarti 2 kali H, berarti 2 kali 4, dikurangi A, berarti dikurangi 10, B. B-nya adalah 3. Nah, berarti bisa kita hitung A aksennya 2 kali 4, 8. 8 dikurangi 10, negatif 2. Ordinatnya tetap 3. Berarti bayangannya adalah A aksen negatif 2,3. Mudah ya? Nah, sekarang contoh yang kedua, titik B. Negatif 2, negatif 7 misalnya. Akan kita cerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 1 misalnya, maka bayangannya B aksen. Nah, di sini nanti A-nya diganti dengan negatif 2, B-nya diganti dengan negatif 7, H-nya diganti negatif 1. Berarti 2H, 2 kali negatif 1 dikurangi A, A-nya diganti negatif 2, B, B-nya diganti negatif 7. Begitu ya. Nah, sehingga B aksen, kita hitung ini, 2 kali negatif 1, negatif 2, dikurangi negatif 2, dikurangi negatif itu sama dengan ditambah 2, negatif 7. Berarti B aksen. Nah, ini negatif 2 ditambah 2. Ini sama persis, 1 negatif, 1 positif. Berarti hasilnya 0 ya. Ini absisnya 0, ordinatnya negatif 7. Jadi, B aksen adalah 0, negatif 7. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.